اهدنا الصراط المستقيم. Jadi kita perlu membayangkan kesulitan orang-orang Mekah Quraisy ketika menerima dakwah Nabi, karena itu berakibat kepada satu, memindahkan yang biasanya Tuhan itu terlihat mata seperti berhala atau pohon, binatang yang dianggap keramat, atau orang yang dianggap keramat, baik itu hidup atau mati, berarti kuburannya itu terlihat mata, secara visual ada, menjadi Tuhan yang tidak dapat dilihat mata, dan itu sulit. Kita ini beruntung dan sangat beruntung lahir di keluarga mukmin. Ya, begitu cerot Islam, tumbuh di keluarga Muslim, sehingga nggak sulit mengenal Allah karena kita nggak punya perbandingan. Ya, maka orang-orang Mekah Quraisy itu sulit, dari visual bisa dilihat menjadi tidak bisa dilihat, sehingga ada semacam usaha kompromi menjadi oke, saya percaya ada yang menciptakan langit dan bumi namanya Allah, tapi maaf, saya belum bisa meninggalkan ketergantungan kami kepada yang tadi disebut berhala, apalagi binatang, pohon-pohon keramat, dan orang-orang berpengaruh. Nah, itu yang kemudian disebut konsepnya musyrik. Jadi musyrik itu, kita kalau di surat At-Taubah kita mengeksplor munafik. Jadi orang munafik itu orang Islam yang mestinya sudah dihukumi murtad, tapi nggak mau keluar Islam. Mereka tetap melakukan kefasikan kendati pun Muslim, maka mereka disebut munafik. Tapi orang musyrik berbeda dengan munafik. Orang musyrik itu orang yang mengakui ada Allah, tapi masih memiliki ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kemusyrikan itu ada Tuhan lebih dari satu. Maka kompromi, oke, Nabi nggak bisa kami menolak konsep yang diajarkan Nabi, bahwa ada pencipta alam raya namanya Allah, tapi maaf, kami tidak bisa meninggalkan ketergantungan karena sudah menjadi kulino. Kulino apa? Kebiasaan. Ya. Nah, di situ konsep kemusyrikan itu terjadi. Sekarang kita merenung sejenak. Saya lupa di kajian keberapa kita menggunakan istilah the best practice. Ya. Apa resep Parohali awet muda? Kata Parohali, saya itu rajin wudhu, the best practice-nya. Berbeda dengan Pak Jamal. Pak Jamal ini babi face.
Jadi wajahnya kekanak-kanakan. Apa resepnya? Rajin cuci muka. Beda-beda. Itu disebut best practice. Orang nggak mau meninggalkan yang dianggap sebagai cara suksesnya. Dan orang paling takut miskin. Maka orang tidak mau meninggalkan cara suksesnya yang berdampak pada kemiskinan, penderitaan. Menurut orang-orang yang melakukan tindakan kemusyrikan, mereka bisa kaya, tidak miskin, itu karena menyembah berhala, menyembah ya macam-macam lah. Sehingga satu sisi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya pasti Allah. Tapi mereka sekali lagi belum mau meninggalkan kebiasaan lama, ketergantungan kepada selain Allah karena takut miskin. Karena menurut mereka, mereka bisa kaya melalui wasilah-wasilah itu semua. Nah itu ya, itulah dinamika dakwah Nabi Muhammad SAW. Pergolakan dakwah yang dihadapi Nabi Muhammad itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena harus berhadapan dengan orang yang menganggap best practice-nya itu. Ya, best practice-nya itu. Jadi kalau ada orang merasa bisa kaya karena menikah dengan 4 istri, suruh cerai nggak akan mau dia. Kan sering kita dengar orang tua kita di Serang, Pak Rusdi, itu tidak mau mencerai istri pertama karena dianggap jimat. Jadi yang cerai kawin cerai, gonta-ganti istri kedua terus. Tapi istri pertama sampai gepeng udah dipegat-pegat. Menganggap kalau dipegat, wah bisa miskin. Itu contoh sampai praktis. Jadi dia bukan menghargai amanat Allah, ada perempuan yang dianugerahi kemuliaan, lalu diberikan kepercayaan untuk jadi suaminya. Bukan berdimiskin. Sama seperti itu. Ini mah orang Serang, Pak Rusdi kan bukan orang Serang. Orang Aceh makan kedua, ketiga, keempat sama aja kan. Itu contoh-contoh kita ya. Jadi kenapa orang tidak mau meninggalkan kebiasaan lama karena menganggap itulah cara terbaik dia kemarin. Bisa kaya, bisa sembuh dari penyakit. Sugesti. Maka mari kita lihat ayat-ayat kita, yaitu ayat 12. Itu luar biasa. Nabi diintimidasi. Nabi dibully sampai taraf tertentu dikriminalisasi. Akhirnya goyang juga Nabi. Manusia biasa Nabi itu. Prime negati amat ya, susah amat ini. Dapat dukungan susah, dapat jemaah susah. Saya mah muda, ini yang ngaji 400, Nabi berapa sih? Maka Nabi sempat terpikir apa ikibaya sing yang keras-keras, yang tentang meninggalkan kemusyrikan, saya tunda ayatnya. Yang penting dapat dukungan jamaah. Menarik. Kita baca ayatnya. Ini pelajaran untuk kita. Fala'allaka, hampir-hampir saja. Ya, ini terjemahan bebas saya ya. Karena sebetulnya fala'allaka itu artinya mudah-mudahan. Tapi kan nggak mungkin Nabi melakukan ini, maka saya terjemahkan dengan cara bebas, hampir-hampir saja. Fala'allaka, hampir-hampir saja engkau Muhammad tarikun ba'da ma yuha ilaika,
menunda, atau bahkan lebih radikal lagi, mempensiunkan sebagian wahyu Allah untuk tidak diberlakukan atau disampaikan dulu, daripada mengundang reaksi negatif. Mungkin kan Nabi Muhammad begitu? Sejarahnya ternyata enggak. Sejarahnya enggak. Nah, kenapa muncul di ayat ini? Untuk menceritakan kerasnya penolakan orang-orang Mekah Quraisy, terutama pada konsep tauhid. Nah, konsep tauhid ini sangat dikaitkan dengan materialisme. Mereka takut miskin. Gimana kalau berhalanya nggak disembah? Urusannya nggak usah berhala deh. Berani nggak nyembah Pak Jokowi. Nah, bagi apa disebutnya itu? Peminat atau apa itu? Pecinta, bukan. Pendukung beratnya, nggak sanggup. Nggak sanggup. Karena terbentang, waduh gawat. Mobil belum lunas. Fortune. Itu minyak goreng. Minyak goreng. Ya, merek minyak goreng Fortune. Untuk bapaknya mobil gede, Pak Jiro. Untuk anak perempuannya Mbak Leno. Semua belum lunas. Jadi nggak gampang. Nggak gampang. Berani resign dari kantor atau tempat kerja karena dianggap menghambat ibadah. Nggak berani kan? Karena langsung diartikan bunuh diri. Jadi nggak usah nganggep konyol orang Mekah, kita juga konyol sebenarnya. Ya. Nah, sekarang Nabi Muhammad menghadapi itu semua. Kata Allah direkam itu di titik nadir Nabi Muhammad itu. Sampai-sampai punya pemikiran apa gini ya, daripada saya nggak dapat dukungan, perkembangan jamaah, ya itu aja. Dapat kaum proletar, orang-orang miskin yang mau bersyahadat. Yang orang-orang kaya takut meninggalkan best praktisnya sehingga menjadi kaya dengan bersyahadat, nggak mau. Maka kata Nabi, apa saya lunak ya, yang masalah bid'ah nggak usah lah, nantinya nggak dapat jemaah sayanya. Nah, ini direkam. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad menganggap ayat ini tidak pernah terjadi. Wadhaikun bihi sadruka. Sedangkan hatimu semakin menyempit. Doik. Menyempit saking sesaknya. Ada yang pernah dadanya sempit? Apa sesak napas? Sesak napas apa? Ya, bahasa tadi, bahasa Pontang nyesek. Nyesek. Dada itu tempat hati. Kalau dadanya menyempit, hatinya kecil. Kalau dadanya lebar, hatinya besar. Jadi Nabi memperhatikan hatinya semakin mengecil. Kepercayaan itu namanya gaya ini, apa namanya itu, suspek itu mah. Suspek. Apa rohali adere itu suspek. Binaragawan, bukan Parhali, ini binaragawan.
Jadi reaksi negatif orang-orang Mekah yang takut miskin hanya karena meninggalkan yang kita sebut musyrik. Mereka belum ada konsep musyrik. Itu sangat di luar ekspektasi. Kita ingat Nabi Muhammad itu hero, pahlawan. Pahlawan kemanusiaan. Tidak ada orang yang terjebak rentenir yang tidak ditolong Nabi Muhammad, tidak ditolong Muhammad sebelum jadi Nabi. Jadi hero tiba-tiba gara-gara Nabi menyampaikan wahyu Allah, jadi zero. Dari hero jadi zero. Tuh. Iku bahasa Inggris kan. Nah, kamen nemi musuh bersama orang Mekah pasti sedih. Sama dengan kita dimusuhi di keluarga besar kita sendiri hanya karena kita melarang acara kematian. Arep ngomong begati, bertatap muka baik, seneng. Maka memurung ben kamar, kurang lebih kamu konon lah. Nabi kita ini Allah ya, do ikut menyempit dadanya. Ayakulu, ketika terdengar narasi-narasi di seantero Mekah, hei Muhammad, bisa enggak agama yang ditawarkan itu begini? Bagaimana itu? Ayakulu laula unzila alaihi kanzun. Oke, kalau kamu ngotot agar kami meninggalkan kemusyrikan, maka kami ingin garansi. Tukang obat rambut, buktikan dulu. Bisa cukur rambutnya. Tukang kumis, obat kumis, buktikan dulu. Kumisnya kayak suaminya Ibu Inul, Mang Adam. Hingga iklan susu nempel ke kumis. Lagi minum susu. Kata orang Mekah, yang kami butuhkan adalah agama yang menjamin kami gak miskin. Maka tidak ada jalan, Muhammad buktikan kamu bisa menurunkan dari langit blek tanpa proses. Uang, harta, dan sebagainya. Berarti ini materialis enggak? Materialis. Ternyata sama dengan saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika udah sugi-sugi, ya Allah, apa salah saya ya? Salat wis. Tetap baik miskin. Karena kita indikator keberhasilannya kekayaan. Maka kata mereka, laula unzila. Unzila itu diturunkan blek kayak air hujan kan diturunkan di langit. Dari langit alaihi kanzun, perbendaharaan. Perbendaharaan itu apa itu? Perkakas yang memastikan kaya. Kalau pengennya mobil turun dari blek. Kalau sudah bisa membuktikan kami ikut agama kamu. Kami tinggalkan berhala. Kami tinggalkan kuburan-kuburan keramat. Gimana itu? Bikin Nabi sumpah nggak itu? Sumpah. Sama dengan separuh ahli urusan ngajari bagaimana cara hidup tentram. Paruh ahli bayi durung tentram, orang duwe mobil ya kan susah. Susah. Nah Nabi diperolok-olok kayak begitu. Kadang-kadang yang sedih nih gini, setan ini kurang ajar memang. Jadi mubalik ahli ilmu kita itu diganggu rumah tangga. Sehingga istrinya maaf tanda petik nakal. Sementara dia adalah ahli ilmu dan harus menyampaikan ilmu. Kata yang gak seneng, kiai urusan ngomong. Rabi ini ku diajari bedi-bedi. Waduh, pukulan telak. Waduh. Itulah kenapa kiai-kiai kita, kalau ada anak nakal diusir. Diaku anak.
Karena akan menjadi celah orang mengintimidasi itu. Sementara dia tetap ingin menyelamatkan tugas dakwah. Tapi saya paling nggak seneng kalau ada kemudian yang memberi nasihat, nggak usah ngomong sebelum kamu perbaiki diri kamu. Lah kapan ngajar ngaji ini? Itu setan itu. Ya setan. Ngomong soal head kayak wadon baik, berarti kudu wadon ngajar ngaji man. Nggak boleh, itu setan. Auja'a ma'ahu malakun, atau buktikan kemampuanmu menghadirkan malaikat. Kamu call, kamu panggil, terserah mau pakai WA, telepon, SMS, tiba-tiba nongol malaikatnya. Pemerasan nih, dia maunya ada visual. Bisa maaf dalam bentuk suara bengenmu. Padahal mendukun singgawi. Rupanya itu sampai sekarang kita nggak sanggup tidak memvisualkan itu. Orang-orang penting dalam hidup kita yang kita keramatkan, maka kita visualkan seolah-olah hadir. Kita nyebutnya hadorot. Menghadirkan kembali. Memvisualkan kembali. Jadi karena kita pengennya kedeleng mata. Malaikat itu disepakati oleh orang Mekah sekalipun sebagai asisten Allah. Mereka memang nggak sekurang ajar itu. Mana Allah yang enggak. Bisa asistennya biteke. Kalau kamu pengen dapat dukungan dan kepercayaan dari kami, kata orang Mekah, Nabi panggil asistennya. Pengen ngedeleng. Allahu Akbar ya. Satu sisi mereka pengen bukti bahwa mereka nggak miskin lagi. Satu sisi mereka pengen ada wow-nya. Ya aspek wow. Itulah kenapa saya berusaha keras tidak memakai aksesoris. Pakai udeng-udeng apa selendang kenapa kan? Dan sorban malam dikembul aku ini selendang doang aja. Iya sembari ngaji selendang segala. Karena dia ingin jamaah terpukau, Nabi nggak mau. Maksudnya orang Mekah itu apa yang membuat kami terpukau, Nabi? Gitu loh. Ya aspek wow-nya itu apa? Emangnya nabinya penghibur. Lalu kita nih ngajar ngaji di koprol salto segala. Kemudian paling tepuk tangan, aplausi. Itu nggak ada bedanya dengan orang-orang Mekah Quraisy itu. Meminta nabinya sebagai entertainer. Bahkan Anas sing penceramah gue sulap segala daripada ngantuk. Paling banyak ceramah lamun orang ngelawak nenembang. Ya ada tenembang Nisa Sabyan, anu Nisa Gambus, yang paling akeh medangdut. Lamun orang Roma Irama Rita Sugiarto kan. Nggak ada mubalik yang nyanyi Metallica, nggak ada. Nah itu sama dengan pemikiran orang-orang Mekah Quraisy. Muhammad, apa yang ngelihat kamu tuh baunya apa gitu? Ini seperti ada cahaya bersinar dari dadanya. Gini aja deh, saya kasih jalan keluar, suruh turun malaikatnya tuh. Nah itu maksudnya itu ya. Nakal loh orang Mekah Quraisy itu bener. Tapi kata Allah, nggak usah diambil hati. Anjing berlalu kafilah
Oh ya benar itu maksudnya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kenapa? Innama anta nadhirun wa basyirun. Kamu dibatasi hanya menyampaikan. Mau diterima nggak diterima bukan urusan kamu. Yang kedua menyampaikan kabar gembira, kabar peringatan, kabar gembira. Batas kamu itu. Tidak boleh lebih dari itu, nggak boleh. Maksudnya jangan ngarep kamu ditakuti jamaah. Jangan ngarep kamu dikagumi jemaah. Jadi nadhirun basyirun. Ada nggak yang punya rasa takut pada kiai? Ada nggak? Banyak takut kualat. Ada nggak yang berharap dapat benefit dari kiai? Banyak supaya dapat berkat. Itu nadhirun basyirun. Hei Muhammad, kamu nggak usah ngancem, nggak usah kasih iming-iming, PHP. Apa adanya. Kamu tugasnya memberi peringatan. Mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang lari. Nggak usah khawatir. Tapi orang Mekah di sisi lain, orang Mekah Quraisy memang minta yang itu. Minta Nabi Muhammad itu apa aspek yang ditakuti. Yang kedua, apa aspek yang menggiurkan. Apa? Nah rupanya diterjemahkan karena Bu Dr. Hunainah membangun ilmu komunikasi dakwah. Akhirnya diajarkan ilmu komunikasi dakwah. Harus menarik perhatian. Apa ada lucunya? Oh perform. Ya interesting. Lama-lama stres. Nah saya sendiri satu nggak tertarik, dua belum ketemu konsepnya. Saya lagi mikir apa saya pakai belangkon ya. Serah menit. Nah saya pakai sarung tiap hari, urdu celana per hari. Sumpah enggak. Yang kedua, waktu almarhum meninggal, jatah saya sarung, batik, jas. Wah, ke sarung HBS-nya itu apa? BHS-nya itu kan larang-larang kok. Lah udahlah saya anggap amanatnya pakai sarung. Nggak tahu kenapa itu secara akhirnya tidak saya pakai Basirun adalah respon Allah pada kemauan orang Mekah pada saat itu. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Tawakal dong. Nah, saya mau berhenti di sini. Tawakal. Mari kita pernah kecewa pada Sam'uni. Samwan. Ya, misal pada isu kecewa pernah. Sampai mendalam. Sampai asam lambung naik. Kemudian mengganggu tidur. Makan, mual, gak enak. Capek ya? Capek. Jadi, capek menderita. Macam-macam nih, kecewa, marah. Capek enggak? Enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Karena pengen makan, pengen tidur. Gimana solusinya itu? Nah, kalau ilmu psikologi barat beda. Saya mau pakai ini aja. Maka, ini penyebabnya apa tadi itu? Capek menderita. Karena kecewa. Tapi nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Nanti hilangnya dicuci di padang mahsyar. Maka kata Jerusdi, nyerah. Saya udah ngantuk, pengen tidur, nggak bisa tidur. Lapar, pengen makan, nggak bisa makan. Maka datang ke Allah, Pak Jerusdi. Allah, saya udah capek, kecewa itu. Tolong wakili dong kecewa saya. Nah, ya. Mewakilkan kepada
Allah. Karena saya mau normal. Jadi ada dua peristiwa nih. Allah, tolong Allah aja yang kecewa deh. Saya udah capek. Itulah yang disebut tawakal. Satu sisi tanda kita percaya pada Allah. Nggak ada yang saya percaya kecuali Allah. Mau mewakilkan ke istri. Istri, saya capek kecewa. Istri aja kecewa, mau. Bukan masalah ini nggak percaya istri bisa menjalankan peran. Kecewa itu. Udah Allah lah, saya capek, pengen tidur, pengen makan. Wakili saya kecewa. Sampai di situ, saya lupa. Sampai di situ hati-hati. Di sini terjadi peristiwa apa jadi akhirnya? Tawakal. Apa yang terjadi? Pak Haji Rusdi plong. Jadi satu sisi tawakal itu adalah konfirmasi saya udah nyerah. Satu sisi adalah perintah kepada Allah. Kegiatan marahnya Allah aja deh. Terserah Allah lah. Jadi tawakal itu bisa berakibat timbulnya azab Allah pada orang lain. Hati-hati, jangan menganiaya orang mukmin. Khawatir orang mukmin tawakal. Sekarang paham nggak dahsyatnya tawakal itu? Dahsyat bagi Pak Haji Rusdi, dahsyat bagi Pak Rohali, tapi tragedi buat orang lain. Tapi kalau kita sudah tawakal, belum ada apa-apa pada orang lain, belum tawakal namanya. Belum tawakal. Maksud saya, kalau kita ingin tahu sesukses apa tawakal kita, lihat dampaknya ke orang lain. Kalau tetap si orang itu nggak merasa bersalah, belum tawakal. Nah Nabi, ini kita bicara Nabi. Sampai Nabi itu, hai Muhammad, pegel ya, pegel. Ngurungu maning di framing, ngurungu maning dibully, dicaci, dimaki. Udah gitu dicaci maki lagi. Pegel nggak? Pegel. Ayo serahin ke saya urusannya. Maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan wallahu ala kulli syai'in wakil. Cuma Allah loh yang bisa kamu wakil ini jadikan wakil. Baru nyambung. Saya juga baru nyambung, ini terbaca persis. Saya baru nyambung. Nah kita belajar memperbaiki konsep praktis kita tentang tawakal. Tawakal ini kan kadang-kadang tawakallah ketemu aja. Yang mana yang tawakal? Orang tawakal itu harus merasa kita udah nggak mampu ngelola sesuatu. Nah, kita nanti ada perkembangan ayat yang menunjukkan Nabi kemudian ditantang. Emang gue takut kalau kamu tawakal, buktikan mana azabnya. Nah itu. Ya. Am yakuluna iftarahu. Di antara yang membuat Nabi sesak dadanya, itu ketika wahyu Allah yang disampaikan Nabi, itu dinarasikan sebagai bukan kalamullah. La iftarahu, itu mah keterampilan Nabi bikin sanjak, puisi. Bukan kalamullah. Kita berhenti dulu. Jangan kaget. Di dalam dunia ilmu pengetahuan Islam berkembang juga aliran yang menganggap bahwa malaikat Jibril menyampaikan sesuatu ke Nabi. Oke, Muhammad, mekanen kejar Allah mekanen, kejar Allah mekanen. Lalu ditangkap oleh Nabi. Lalu Nabi mengelola pengetahuan itu, lalu menyampaikan, sehingga dianggap, oh berarti yang disampaikan Nabi diklaim sebagai Al-Quran itu adalah respon Nabi pada sejumlah informasi dari Allah yang disampaikan melalui malaikat
Jibril. Kalau gitu susunan huruf, susunan kata, susunan kalimatnya bikinan siapa? Muhammad. Ada perkembangan semacam itu. Tapi kita meyakini dari hadis Nabi begini. Pada waktu yang pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya tidak berubah, Nabi selalu ditalkin. Ditalkin itu apa? Apa kalau guru membimbing murid itu apa namanya itu? Ya ditalakin itu apa kalau kita bahasa Indonesianya? Dituntun. Ayo para ahli, qabil tuh, ayo. Nah itu talqin. Berarti itu omongan saya Pak Rohali. Pak Rohali menirukan omongan saya. Nabi menirukan kalamullah. Bukan Nabi membuat keputusan berbahasa karena menerima informasi dari Allah melalui Jibril. Bukan. Nah orang-orang Mekah mencoba membangun framing. Bohong. Supaya kita takut itu. Ini dari Tuhannya itu. Bukan itu bikinan Muhammad. Bikinan Muhammad itu gaya bahasanya Muhammad. Itu namanya iftarohu. Ya Allah ya, untung kita tidak berada di situasi Mekah Quraisy. Ya. Gimana itu kalau itu tuh? Ya untung ya. Tapi kebayang tidak ketika kita Nabi nyampaikan dakwah semacam itu, wis Nabi lajak ya omong lah, ngebohong baisir. Waduh berat. Berat. Sama beratnya dengan penyanyi dituding lip sync. Lagi ini di panggung on air. Wih, bagus amat itu ya. Yang nyanyi si Vicky Prasetyo. Lah mal bakal itu lip sync itu. Sebetulnya kaset disetel dia ngomong-ngomong gitu. Oh itu sedih itu Vicky, sedih. Seperti itulah beratnya hati Nabi Muhammad. Ya, kebayang tidak sedihnya Nabi Muhammad ya? Bayang. Maka dihibur oleh Muhammad. Dihibur oleh Allah. Nabi Muhammad. Cool, udah gak usah direspon. Gak usah diambil hati. Cool, omong aja. Fatu bi'asyri suwarin. Kalau kamu menganggap saya, Muhammad, bisa bikin kalamullah, berarti kamu bisa dong bikin dong. Kan sama, saya manusia, kamu manusia. Saya bukan produk sekolah, kamu juga bukan produk sekolah. Malah diantara kamu kan ada yang sarjana. Kalau begitu bikin dong 10 surat. Kalau kamu menganggap saya yang bikin Quran, berarti kamu bisa bikin. Nyatanya tidak bisa. Tantangan ini belum pernah ditutup sampai sekarang. Ya siapa silakan mendaftar. Mau Ade Armando, mau Ade siapapun lah. Ya. Pengen membuat kayak Quran, silakan. Jadi di ayat ini 10 surat, di ayat lain ada 1 surat. Tapi mislihi ya, kayak yang sudah kalian dengar. Misalnya Wattini, Wazaitun, atau Yasin, dan lain sebagainya. Muftaroyatin. Silahkan karangan bebas. Dibikin, silahkan. Sempat katanya ada cerita bikin kayak Quran, kayak nih ya. Alfil, malfil, wama adroka malfil, gajah, apa itu gajah? Apa sih gajah kun? Gajah adalah ku subro nyanyi kun. Jadi kesimpulannya tidak bisa. Berarti kalamullah, produk Nabi Muhammad itu asli dari Allah.
Ayo jawab. Akhirnya jawab tuh mereka nih ya. Rupanya sempat direspon oleh orang Mekah Quraisy. Kata Nabi, ganti ya, sulit ya. Oke, saya kan sendiri. Muhammad kan satu orang. Oke deh, nggak usah apple to apple. Kamu boleh kumpulkan sarjana. Wadamu, panggil. Manis tartum siapapun yang punya kompetensi. Min dunillah, selain dari Allah. In kuntum shodiqin, kalau punya keyakinan bahwa saya membikin Quran. Kamu silakan panggil siapa aja. Walaupun Bu Sri Mulyani dipanggil tetap nggak bisa. Ya, Bu Sri Mulyani bukan itu mabuk. Yang orangnya Pak Jokowi, Bu Sri orang kejaban. Bu Rohayandi ke? Kan kejaban Bu Rohaya. Bukan asli, hanya pernah dagang merunudong lewat. Uangnya ngeledek Pak Halim, pemberasannya kejaban Morohaya, Sukenah, ya, Misrorah, ya, Rogayah, ya. Fa'ilam aslinya fa'in lam. Maka jika tidak sanggup, yastajibu lakum, ada, nah ini rada sulit nih. Ini rada sulit karena ada domir yang ngegilibet ya. Fa'in lam, ini aslinya ya. Lam. Yas tajibu lakum. Ini hum. Ini kum. Humnya siapa? Kumnya siapa? Fa'ilam yastajibu, kalau mereka tidak memenuhi undangan lakum untuk kamu, kamunya siapa? Mereka ini siapa? Nah, pinter tuh. Karena ada dua tafsir ini ya. Bisa yang pertama begini. Humnya itu orang kafir. Kumnya orang kafir. Jadi pepadan wong kafir gelati batur sing bisa gawe Quran. Ya. Tapi saya mau pakai bukan begitu. Ini orang kafir. Jadi akhirnya Nabi Muhammad resmi bikin status ngumumkan. Terus makanya pualang meyakinkan kamu bahwa Quran bukan bikinan saya. Udah bikin deh 10 surat deh. Ditonggo-tonggo. Inilah kesing teke. Maka kata Allah, hai Muhammad, fa'in, kalau mereka itu orang kurang ajar kafir itu tidak sanggup memenuhi tantanganmu, lakum. Nah ini jadi masalah. Kumnya Nabi Muhammad kan. Timbul pertanyaan, kenapa bukan anta, bukan laka? Memang yang menyampaikan tantangan Nabi Muhammad sebagai juru bicara resmi dari Allah. Tapi yang memiliki perasaan tersiksa, terintimidasi adalah Nabi Muhammad dan para sahabat. Sehingga fa'ilam yastajibu lakum diyakini oleh para ahli tafsir adalah sebagai penghibur untuk para sahabat yang juga merasa, ya Allah, setiap kali lihat Nabi Muhammad sedih. Karena satu badan itu pimpinan saya, itu Nabi saya, diperlakukan kayak begitu ya. Ya Allah ya. Baru aja naik pesawat jet pribadi sudah disebut oligarki. Itu kan sedih tuh. Nah, gimana itu Muhammad? Gini ya, kalau mereka Abu Jahal, Abu Lahab, Ibu Abu Mughirah itu kemudian tidak kunjung memenuhi tantangan kamu, dengarkan ya para sahabat ya, kan yang tertekan juga para sahabat. Fa'lamu, ketahuilah. Memang annama unzila bi'ilmillah. Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad, tapi langsung unzila
diturunkan bi'ilmillah, dengan pengetahuan murni dari Allah. Wa alla ilaha illallah. Oleh karena itu nyerah ya. Nyerah ya orang Mekah Quraisy. Udah jangan ngomong lagi Quran bikin saya nyerah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ayo bersadar. Kan ini kan tantangan. Yuk. Kalau nggak sanggup masuk Islam ya. Kalau mereka sudah menyatakan nggak sanggup bikin Quran, minta mereka masuk Islam untuk menyatakan la ilaha illallah. Jalan ceritanya kayak konon kok Parcusi. Ini ayat ini. Fa'al antum muslimun, mau kapan lagi kalian masuk Islam? Mau kapan lagi? Sedangkan kalian sudah nggak bisa menuduh macam-macam ke saya. Fa'al antum muslimun. Mangkana yuridul hayata, akhirnya ketahuan dibuka nih. Ininya apa? Aibnya dibuka nih. Di YouTube biasanya ada tulisan baru sekarang terbongkar. Nah, ya. Biasa di YouTube itu ya. Ternyata Pak Jokowi nyewa Pak Muhajir untuk jadi juru bicara di pernikahan. Ya, sasrahan maksudnya. Dibuka biang anunya Pak, aibnya oleh Allah. Hai Muhammad, mau tahu nggak kenapa mereka sudah nggak punya malu, sudah nyerah nggak bisa bikin Quran, tetap nggak mau sadar. Maka dijawab oleh Allah, mangkan yuridul hayatad dunya, yang orientasinya adalah untuk mencari kehidupan dunia dan tidak tertarik pada akhirat. Wazinatah plus pesonanya. Karena kalau cuma dunia itu batasnya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Beberapa di antara kita nyampe mempersoalkan kebutuhan tersier. Dan itu namanya wazinatah. Ya. Dunia baik. Sehingga kadang-kadang ada narasi aja maning kang ngelatih sing halal, ngelatih yang primer, yang haram aja susah. Itu saking mereka itu orientasinya ke dunia. Nah orang-orang Mekah Quraisy nggak jauh dari situ. Dijawab oleh Allah. Oke, jonjong-jonjongan ya. Nuwafi ilaihim amalahum fiha. Perhatikan ayat ini menarik untuk kita nih ya. Silakan tidak sholat, silakan tidak zakat, silakan tidak beramal soleh. Jangan khawatir kalau memang takdirnya miskin, miskin, kalau takdirnya kaya, kaya. Nah ini jawabannya. Mangkana yuridul hayata dunia, siapa yang memiliki orientasi senang pada dunia wazinata dan pesonanya, maka jangan khawatir. Nuwafi, kami penuhi hak-hak dunianya. Yang pintar dapat haknya, yang bodoh geladi duit dapat haknya. Nggak usah dikait-kaitkan kamu mau bersyahadat atau nggak bersyahadat. Nggak usah dikait-kaitkan kamu sholat atau tidak sholat. Karena memang sejatinya amal soleh bukan pembentuk kekayaan. Paham? Berarti orang Mekah Quraisy mengkait-kaitkan agama dengan kekayaan mereka. Nggak nyambung. Nabi Muhammad bicara soal kehidupan setelah di dunia. Mereka ketakutan kehidupan di dunia yang selama ini mereka nikmati, yang kaya-kaya, miskin-miskin, itu terganggu hanya karena bersyahadat. Lalu kita ulangi lagi. Kalau ada saudara, maaf, kurang beruntung secara ekonomi, dinasa 3 salat sing bener si Rani. Gitu kan? Lah apa bedanya? Sohorkanku, deleng ke kakang meko. Ya, cik. Garan ke selawat, Rani. Masih remeh aja, wong maksiat baik. Makanya ada sing rejeki nggak nyambung. Ada juga kamu memaksiat aja, ngeri azab kubur baru benar itu.
Jadi mengkait-kaitkan keadaan nestapa, derita, dulur dengan ibadah. Lahirnya kita terobsesi beribadah, pengen dunianya sukses. Lah berarti nggak dapat upah akhirat kita. Nah, saya pasti ingat aja kalau Bunda Yati Enda nanya, Ustadz kan fi dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Lah hasanahnya di dunia apa, hasanahnya di akhirat apa? Hasanah di dunia harus dengan caranya megawe, kerja keras, berilmu, punya kompetensi. Yang nggak punya kompetensi mang nggak dapat uang. Nah, hasanah di akhirat berarti terhindar dari azab kubur. Pada saat kiamat berupa peluang tragedi kiamat, di padang mahsyar dapat fasilitas yang mewah sampai ditetapkan sebagai ahli surga. Beda kan? Ya Allah, ya wong kafir Quraisy ya. Ya kita ini terinspirasi. Wa hum fiha la yubkhasun. Dijamin mereka itu tidak akan dirugikan. Ya, yang punya udah kerja gara-gara nggak sholat, nggak dibayar gajinya. Nggak mungkin, tetap dibayar gaji. Kok hilang Pak Rohali? Ulaikal ladina, orang-orang seperti itu maka Quraisy juga termasuk mungkin kita, naudzubillah min dzalik. Itu mereka itu tipikalnya adalah alladi orang-orang laisa lahum fil akhirati illan nar, yang tidak punya tempat di akhirat kecuali neraka. Artinya dijamin tidak pernah akan masuk surga. Kok bisa? Kan nggak pernah investasi surga. Andai kata sholat, investasi dunia. Andai kata infak, investasi dunia. Bahkan istrinya aja berbakti pada suami takut kualat. Bukan takut neraka. Ya enggak? Kualat kan di dunia. Saya ini kalau mau pergi jauh, ngomongin Rabi, kau jadi piti aja. Bukan apa-apa, ini jalan. Artinya jauh itu kau jadi salim, pamit ibu. Bukan berbakti pada orang tua membuka pintu surga, wedi bukan kecelakaan. Jadi nggak nyari pahala kita. Nah itu penyakit kita di situ. Makanya paling ziarah ya lah menarap umroh ya. Kalau pengen selamat umroh itu pastikan penerbangannya baik. Kemudian vaksin harus fit. Jangan lupa keluar rumah lewat pintu, jangan lewat jendela. Sebab darah ini maling digabungi deh betul ini berangkat umroh. Wahabito masonau. Nah ini yang menarik nih. Wahabito masonau, tidak dapat dipungkiri. Orang-orang Mekah Quraisy beberapa amalannya baik loh para wali. Suka menolong orang. Mungkin juga berderma. Menjaga dari kemaksiatan. Tapi percuma. Habito. Itu kanker. Kan udah kita bahas kan, habita itu kanker. Kanker payudara bisa nyampe kaki. Merambat. Saking jauh merambat. Hangus di akhirat. Merambat. Jadi ini menceritakan bukan hanya orang Mekah Quraisy kita. Kita juga sonau beramal. Tapi percuma karena habito. Masonau fiha wabatilun, dan sia-sia. Wabatilun sia-sia maka yang malun amalan apapun. Makanya ini apapun. Yang malun amalan apapun sia-sia. Kok sia-sia? Kan gak nyari upah akhirat. Mau nyari upah dunia kan? Berbakti pada orang tua takut kualat. Istri mengabdi pada suami takut kualat.
Kita sholat juga takut anak sakit. Ya Allah, kasihan amat ya orang Mekah Quraisy ya. Ternyata kita juga bukan orang Mekah Quraisy ya, berarti orang Serang Quraisy kitanya. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih. Apakah orang-orang yang sudah ala bayyinatin mir rabbih. Apa itu di bayyinatin tuh? Kalau di tafsir ini jadi ada orang sudah dapat hidayah. Dibuktikan dengan syahadah. Nah, ini disebutnya bayyinatin. Nggak gampang loh dapat hidayah itu. Oh, nggak gampang. Alhamdulillah itu kemarin siapa yang masuk Islam tuh? Presenter tuh. Daniel ya. Nah, itu namanya bayyinatin, bukti nyata. Karena yang lain belum dapat hidayah padahal sudah pengetahuan Islam. Nah, saya kalau melihat Pak Listio, Jenderal Sigit Listio, naksir, aduh, kalau dia orang Islam keren itu. Tapi belum dapat bayinah, belum dapat hidayah, belum ada bukti nyatanya. Mari kita lihat kata Allah, coba renungkan. Ada orang sudah dapat hidayah, dibuktikan dengan bersyahadat. Wa yatluhu syahidun minhu. Coba siapa yang bisa ngejawab nih? Kenapa cuma disebut kitab Musa? Nah, Pak Jerusti, apa itu? Kitab Taurat itu lebih lengkap isinya. Nah, itu 70 nilainya. Belum 100. Ayo, yang bisa 100. Ya, Ibu. Nah, itu melengkapi penjelasan Pak Jerusti. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf dengan segala hormat. Injil itu untuk kaum Bani Israel. Zabur untuk kaum Bani Israel. Taurat untuk kaum Bani Israel. Jadi menyebut Taurat sudah cukup. Maka kata Nabi Isa, saya cuma mendapatkan kitab, maksud Injil, yang mengharamkan sebagian yang dihalalkan pada kitab Taurat. Maka orang-orang Yahudi kecewa kepada Injil. Kecewa. Kurang ajar Injil ini. Karena memansuh Taurat. Maka orang Yahudi garis keras menolak beriman pada Injil. Padahal Nabi Isa menganggap keturunan Nabi Musa, keturunan Nabi Daud itu sebagai umatnya. Tapi kata mereka, enggak lah. Kami akui Nabi kami Isa, tapi kitab kami tetap Taurat. Itu cerita. Ya, karena peristiwa itu. Makanya selain Al-Quran cukup disebut dengan jadi kitab inti itu ada dua sebelum Al-Quran ya. Taurat lebih lengkap. Raja Injil dengan Taurat ada maaf kitab yang isinya puji-pujian. Lalu kita meselawatan lah, maaf ini ya. Nah, itu Zabur. Maka lamun papanti
acara-acara yang sifatnya entertain agama harus ada jabure. Nah itu berkat itu. Orang kita nyebutnya jabur. Jaburan. Pelengkap. Zabur itu pelengkap. Komplemen. Pengetahuan. Syahidun. Jadi orang setelah syahadat kudu ngaji. Nah, kita lanjutin dulu supaya lengkap. Yang ketiganya mana nih? Warahmatun. Nah, dapat 3 nih. Akhirnya sudah syahadat. Sudah mengacu kepada Quran. Tapi timbul masalah, harus ada pengorbanan kan? Meninggalkan bid'ah, meninggalkan harap, meninggalkan homer, meninggalkan zina, meninggalkan maksiat, dibekot oleh dulur, rabin, jaduk pegat. Banyak resikonya, kekayaan hilang. Jangan khawatir. Meyakini keadaan kita adalah kasih sayang Allah. Maka disebut dengan rahmat. Ada orang sudah dapat 3-tiganya. Ada orang di Mekah sudah dapat 3-tiganya. Maka itulah bukti keimanan orang. Kata Allah, hai Muhammad, jangan digebyah uyah. Jangan gelap mata. Emang kamu sempit dada kamu. Tapi perhatikan orang Mekah. Kalau 3 indikator ini ada, maka dia bukan musuh kamu. Kata Allah, mana itu? Ulaika yu'minuna bihi. Itulah orang beriman. Pada saat itu ya. Tapi sebaliknya, wa may yakfur bihi, orang yang menolak apa ini? Menolak bersyahadat, menolak pengetahuan Quran. Ada 2 kan? Minal ahzab, berbagai kelompok. Maka fannaru maiduhu, janji pasti untuknya adalah neraka. Fala taku fi miryati minhu, innahul haqqu mir rabbika. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Maka tidak ada miryah. Apa miryah itu? Terjemahan depannya apa miryah? Tidak perlu ada diskusi. Maksudnya sudah pasti titik sejebung. Gitu ya. Innahul haqqu mir rabbika. Itulah yang terbenar dari Allah. Ya, bahwa indikator yang paling rendah untuk terhindar dari neraka ini 3 ini. Ya, terhindar dari neraka mungkin saja karena kurang amal, mancing di neraka, tapi akhirnya masuk surga. 3 indikator ini. Akhirnya saya berkesimpulan, bapak-bapak, ibu-ibu, kesederhanaan hadis. Nabi bersabda, sapa-sapa sing arep mati ni mace la ilaha illallah, pasti manjing surga. Setelah saya pikir-pikir, ada yang dibikin mudah sebelum sekarat mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang nggak sanggup loh. Senajan ditalkin, dibisiki. Nah ini saya berkesimpulan begini. Kalau diindustriarkan yang hidayah itu, suara hati segala itu kan, pada meninggal, la ilaha illallah. Gua apa kan ya? Sinetron. Saya akhirnya berpikir begini. Ini buat pengetahuan ibu-ibu nih. Pengen nggak sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah? Yang bisa dapat kesempatan mau mati, ditalkin tidak ditalkin, meninggalnya dengan la ilaha illallah, yang punya 3 ini. 1, dia memperbaiki syahadatnya terus. Yang kedua, dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga,
hanya menganggap kekayaan, miskin itu adalah belas kasihan Allah, bukan kerja keras kita, bukan. Betul. Kalau sudah tawakal kayak begitu, dijamin nggak perlu ditalkin juga kalau meninggal la ilaha illallah. Jadi bukan KTP-nya Islam itu mah kiai, orang tua kita memotivasi kita. Tapi kan terlihat remeh jadinya. Tuh maksudnya. Kalau saya pelajari ayat ini kembalinya ke situ. Walakinna aksarun nas la yu'minun. Tapi sayang sekali aksaro, ayo aksaro apa artinya? Kebanyakan atau lebih banyak? Nah, bagus, mayoritas. Berarti ada minoritas. Jangan kaget. Yang mempertahankan tauhid itu minoritas. Jangan cari orang banyak. Ini mah sing ngaji titik bae lan pengen akeh selawatan. Selalu saja kita itu nggak percaya diri, sedih, setitik amat. Pugus sudah dikasih tahu Allah kok. Sedikit yang mau serius itu sedikit. Bukan berarti nanti ibu-ibu gagal jadi istimewa. Jadi minoritas dalam Quran itu istimewa. Kalau minoritas di Indonesia ngelunjak, beda lagi.